Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat hingga umat akhir zaman kelak. Baik Bapak Ibu jamaah yang hadirin, sebelum ngaji kita mulai, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan baca kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'da faraghihi wa kadza fi nahwi akli wa syurbi wa ta'lifi wal ikfihal lan celaan mimma daya saking perkara yusan kabeh sunanake lalu kedima apa atasnya tu maca bismillah. Wal maqulu utawi dawuh kang den nukil Syafi'i saking Imam Syafi'i wa katsirun lan wong akeh minal ashabi kang tetep saking pira-pira ashabus Syafi'i, kang tetep saking pira-pira santrine Imam Syafi'i. Iku anna awala sunane sak temene kawitane pira-pira sunah iku atas niatu maca bismillah. Wa bihi lan kelawan dawuh anna awala sunane atas niatu jazana wasmantat sapa an-Nawawi Imam Nawawi bil majmu'i ing dalam kitab majmu' wa ghairihi lan liyane majmu' fayati mengkonian seruang ma'aha sartani tasniyah inda maslik yadaini ing dalam nalikane basuh tangan luru wa qala musdabuh sapa jam'un golongan ulama mutawaddimuna kang muslimin kabeh sapa jam'un anna walaha tabu'ik satemene kawitane sunan ing satemene kawitane sunan iku asiwaku siwakan thumma ba'dahu nuli ing dalam sause asiwak
ba'da iku ing dalem sause asiwak atas niyatu utawi maca bismillah Lar'un utawi iki kuwana cawangan suci Tusan dan sunataken Opo atas niyatu maca bismillah Litilawati Qur'an Iqrara maca Al-Qur'an Walau in asna'i suratin Senajan iku saking tengah-tengah surat Fi sholatin ing dalem waktu sholat Fi sholatin ing dalem nalikan sholat Al-Kharijaha utawa ing dalem jabane sholat Wali muslim lan korono arai adus Wa tayamumin lan tayamun Wajib lan beleh Wajib lan beleh Fawasul kafaini Sunnah selanjutnya Wawasul kafaini muli basu telapak luru pepe luru Ma'an khali bareng Ilal ku'aini Umakomarin ugel-ugel luru Ma'an tasmiyati sartani mojo bismillah Al-Muqtarona dikang den barengaken apa atas niat Biniyati kelawan niat sunnah Wa in tawaddo asanajan wudu sapa wong min nahwi ibriqin saking sepadane kendi Au alima utawa sapa wong Tohrahuma ing sucine kafaini Lil isba'i kororo anut kanjeng Nabi Fasiwakun muli siwakan Arbon ing dalem malangi Fil asnani ing dalem pira-pira untu Zahiron ing dalem jabane asnan Auga tinan utawa jerone asnan Wakulan lan dawane Fil lisani ing dalem ilat Lil khobari korono arai hadis as-sahihi kang sahih Rupane hadis laula anasuqa ila akhiri Laula anasuqa lamun ora wedi ngebotaken sapa ingsun Laula anasuqa lamun ora wedi ngebotaken sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartu mongko nyekti perintah sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwak inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu ai amro ijabin tegese kelawan perintah majibaken wa yahsul lan bisa hasil apa siwak bikulli wasinin kelawan saben-saben perkara kang kasar walau binahwi khilqatin senajan kelawan sepadane
basa kulone iku pipih. Bahasa sekarang mungkin lap, bunggal, atau sapu tangan. Au usnanin. Jadi usnanin ini maknanya ngeten. Kalau saya lihat di kamus itu maknanya garam garam yang berabu, garam abu. Jadi abu kados abu gosok. Tapi menawi kula ningali keterangan niku maknane al-ghusul itu semacam sesuatu yang untuk mencuci, sesuatu yang digunakan untuk mencuci. Usnain juga bisa diwakasliha. Isnain boleh, usnain di asal. Ay al-ghusul al-akbar. Jadi menawi ningali teng kitab iki ghusul niku kados tumbuhan, tapi untuk memang digunakan untuk apa ya, membersihkan. Kalau sekarang gantinya asnan itu ya pasta gigi. Walau utawi kayu iku afdhalu luwe utama min ghairihi timbang liyane wa aulahu utawi luwe utamane siwak iku durrihi kayu kang anduweni ambu at-thayyib kang bagus wa afdaluhu utawi luwe utamane siwak iku al-araqu kayu araq la yusbuhi ora kelawan pira-pira drijine man walau khosinatan senajan iku kasar apa usbu silafat kali mulayani lima mali perkara ikhtarohu kang milih ing man sapa an-Nawawi Imam Nawawi wa innama yata'akkadu lan angin pestine dadi sunnah muakkad apa asiwak walau liman senajan kedue wong la asnana kang ora duwe untu iku maujud lahu kedue man likulli wudu'e kedue saben-saben wudu wali kulli sholatin lan kedue saben-saben sholat warbiha rupane perdune sholat wanafliha lan sunnah sholat wa in salima senajan uruk salam sapa wong min kulli ramataini saking saben-saben rong rakaat wastakalan siwakan sapa wong liwudu iha karo awistaka utawa siwakan sapa wong liwudu iha karo wudune salat wa illam yafsil senajan ora misah bainahuma ing dalem antarane salat lan wudu apa fasilun perkara kang misah haitsu lam yaksa sekirane ora wedi sapa man tanat jusafamihi ing najise cangkeme man
tanah susah kami ing najise cangkeme man wadzalika utawi mengkono takut wadzalika utawi mengkono takut saking wa inna ma takatu aswaku iku li khabaril Humaydi orang hadis kang den riwayatake Imam Humaydi bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus rupane rak'atani bi siwakin afdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin rak'atani utawi rakaat bi siwakin kelawan siwak iku afdalu luwih utawa min sab'ina saking 70 apane rak'atan rakaate bila siwakin kelawan tanpa siwakan walau tarakahu lan lamun tinggal sapa wong ing siwak awwaluha ing dalem kawitane salat walau tarakahu lan lamun tinggal sapa wong ing siwak awwalahu ing dalem kawitane awwalahu ing dalem kawitane so awwalaha ing dalem kawitane salat tadarakahu mongko nusuli sapa man ing siwak asna aha ing dalem tengah-tengahe salat bi fi'li kelawan penggawean qalilin kang titik kata amumi koyo nganggo serban kata amumi koyo nganggo serban waya ta'akatulan dadi sunamu akad apa siwak aidon hali podo karuli sholatin li tilawati Qur'anin korono arai maca Al-Qur'an au hadithin utawa hadis au ilmin utawa ilmu syar'iyyin kang bangsa syar'i au taghayyuri famin utawa wae cangkem apane rihan ambune au launan utawa warnane binah minaumin sebab sepadane turu au aklin utawa mangan karihin kang den sengiti au sikin utawa owae untu binahwi safratin kelawan sepadane kuning au istaiqadhin utawa karo arai kami min naumin saking turu wa iradatihi lan ngarepake turu wa dukuli masjidin lan korono arai mlebu masjid wa manzilin lan korono mlebu omah wa fis-sahari lan ing dalem nalikane mangan sahur nggih kula wonten masjid kula dengan kita ini wa fis-sahari masalah khasiat ini wa fis-sahari wa 'indal ihtidhari lan ing dalem nalikane sekarat pati kama kaya keterangan dalam kang nuduhake alaihi ing atase ma apa khabar sahihaini hadis Imam Bukhari lan Muslim wa qalu lan den dawuhake apa annahu satemene siwak
iku yushilu gampangake apa siwak khurujar ruhi matune roh wa akhudha musngalak sapa ba'duhum sebagian fuqaha min dalika saking mengkono-mengkono anahu yushilu khurujar ruh ta'ak udahu ing dadi sunnah muakate siwak lil maridi kedue wong kang lara wayang bali lan saejo apa ayan riyen to niat sapa wong bisiwaki kelawan siwak as-sunnata ing kesunahan liutabadrapun den ganjar sapa alaihi man wayang la'alam yen kawuru sapa man riqahu ing idune man iki boten hadis nggih kula pinami boten hadis nggih pendapat ulama awalastiyaki ing dalem kawitane siwakane man wa Allah ya musohu lan ento ora nyesep sapa man ing siwak wa yundatu lan den sunahaken apa ataslilu nyukil untu nyukil sedikit maksudnya boten punya sedikit ini kosong maksudnya kosong ini Qoblas siwaki ing dalem sadurunge siwakan au ba'dahu utawa ing dalem sause siwakan min asarit ta'ami saking labete panganan wasiwaku utawi siwakan iku afdalu luwe utawa minhu tinimbang saking at-taflir khilafan halin layani liman maring wong ini maksudnya ulama angkasakan wus malik sapa man ing asiwaku afdalu minhu angkasakan malik sapa man ing asiwaku afdalu minhu wala yukrahu lan ora den sunah lan ora den makruhake apa siwak bisiwaki wairin kelawan siwaki wong liya ahina kamus awak izin sapa wair aw alima utawa weruh sapa wong ridho ing ridhone ghair wa illa lan lamun ora adina aw aliman haraman apa haram apa bisiwaki ghair ka akhlihi kaya ngalap ing siwak min milkil ghairi saking kepemilikane wong liya malam tajri ing dalem sekirane durung kelaku apa adatun adat bil i'rabi kelawan minggu bil i'rabi kelawan minggu anhu saking siwak wa yukrahu lan den makruhaken apa siwak liso-imi kedue wong kang poso ba'da zawali ing dalem sakuse lingsire srengenge ilam yataghayyar lamun durung owah apa famuhu tutuke wong binakwi naumin sebab sepadane
Faman madotun. Ini surat selanjutnya. Faman madotun muli gogau fastin syakun muli nyesep banyu maring irung lil isba'i korono anut Kanjeng Nabi wa aqaluhuma utawi wih kidhi-kidhihe madmadah wastinsyaq iku isolul ma'i tu nekake banyu ilal fami maring tutuk wal amfilan irung wala yustaratulan ora den syarataken fi usuli asli sunnati ing dalem hasile pokoke sunnah apa idaratuhu bengake ma fil fami ing dalem tutuk wa jahu wa juhulan lepeh ing mat minhu saking fam wa nafruhu lan nyemprotaken ing mat minal amfi saking irung barang kesan balik dan sunahaken apa idarah kal mubalaghati hale kaya bangetake fihi ma ing dalem madmadah fastin sa limuftirin kedue wong kang buka lil amri korona arai perintah biha kelawan mubalaghah wa isanu lan den sunahaken apa jam'uhuma ngumpulaken istinsyaq madmadah lan istinsyaq bisalasi hurufin kelawan telu pira-pira cawukan ya tamatmahu kang kekemu sapa man summa yastansyaku nuli istinsyaq sapa man mingkulin saking saben-saben suci minha saking salasi huruf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin keterangannya sampai mana ya? Farqun itu sudah belum? Farqun belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Farqun lam syakka al-mutawaddi'u awil mutasiru fi tathhiri 'udhin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw nafsihi tahharuhu wa kadza ma ba'dahu. Jadi kalau ada orang yang lupa dia tadi sudah mensucikan anggotanya apa belum dan itu belum selesai, maka dia boleh menyusulkannya. Begitu juga kalau sudah selesai. Jadi misalnya kalau wudu tiba-tiba tangannya ada yang tangannya belum dibasuh kurang sedikit, maka tangannya ini sudah sebenarnya sikunya ini lupa belum dibasuh, maka dia kembali ke siku, tidak harus kembali ke wajah, cukup kembali ke siku tapi dilanjutkan membasuh kepala, sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Kalau membasuh telinga ini kan sunnah. Wa kadza maqadamu bil wudu ya ba'dal farami min tulihi lam yusar lam akhir. Jadi tidak menghilangkan keabsahan wudu. Jadi kalau misalnya kakinya ternyata lupa kakinya belum sampai kedua mata kaki,
Jadi tinggal membasuh kedua mata kakinya sudah cukup. Dan itu tidak masalah. Apalagi mandi, kalau mandi kan bebas. Walau kana asyaru fin niyati lam yu'athir aidon 'alal awjah. Bahkan ini kalau ragu ya, ini sifatnya ragu. Ragu dalam niat. Tadi saya sudah niat atau belum, sudah niat atau belum. Seharusnya kalau mengikuti asyaku yuzal. Jadi kaidah asyaku yuzal, jadi yang namanya kalau keraguan itu ya dihilangkan. Jadi dia harus niat, harus mengulang. Tapi ini menurut qaul yang lebih unggul itu tidak masalah kalau dia lupa niat. Jadi ini keluar dari kaidah. Karena bisa haji bisa dinas. Bagaimana keterangan masalah minhaj Imam Syamsuddin Al-Nawawi. Wa qala fihi qiyasun ma ya'ti fi syakki ba'da al-fatihati wa qabla ruku'i annahu law syakka ba'da ummin fi asli waslihi lazimahu i'adah. Kemudian beliau ini berkata bahwasanya ini nanti juga disamakan ketika lupa apakah dia sudah Fatihah atau belum. Kalau dia lupa seluruh Fatihah, saya tadi sepertinya belum membaca Fatihah seperti kemarin, maka dia harus mengulang Fatihah. Tapi kalau dia lupa, sepertinya tadi habis Bismillahirrahmanirrahim langsung Maliki. Tapi ini ragu ya, sebabnya ragu, bukan yakin. Kalau yakin maka harus mengulang. Tapi kalau kan pernah ada kejadian dulu seorang putri membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung, karena habis sama Ar-Rahmanir-Rahim langsung Maliki Yaumiddin. Ya kan, pernah terjadi seperti itu. Nah, ketika sholat merasa tadi belum membaca Alhamdulillah dan ini hanya masih bimbang, maka dilanjutkan. Tapi kalau yakin belum membaca, istilahnya tadi habis basmalah langsung mengucap, maka harus mengulang. Begitu juga kalau lupa belum Fatihah, maka wajib mengulang. Kalau sudah rukuk, maka ditambahi rakaatnya. Ini kalau menurut Imam Ar-Razi. Karena ini yang dilupakan keseluruhan. Berbeda kalau yang dilupakan sebagian dan kondisinya adalah kondisi ragu. Tapi kalau kondisinya yakin saya belum membaca Fatihah seutuhnya, maka wajib mengulang. Wa qabla ruku'. Nah, jadi belum ruku'. Tapi kalau sudah ruku' bagaimana? Ya lanjut rukuknya, sujudnya, nanti menambah rakaat. Wa qabla ruku'i annahu la syakka ba'da hukmin fi asli waslihi lazimahu i'adahu al-ba'dahu lam yalzamhu. Jadi intinya kalau lupa ragu apakah saya tadi seluruh tangan ini sudah saya basuh atau belum. Kalau seluruh tangan kiri umpamanya, maka ketika ragu seperti itu dia harus kembali ke awal membasuh seluruh tangan, seperti halnya sholat tadi. Tapi kalau ragunya sebagian, sikunya tadi sudah atau belum ya, berarti anggap saja itu sudah. Kalau ragu, karena kadang tidak sengaja setelah dilihat ternyata sikunya masih kering, akhirnya menimbulkan keraguan. Itu kalau ragu hanya sekedar sikunya saja, lanjut saja. Bisa jadi itu adalah mungkin waswasis syaitan. Jadi was-wasnya setan.
falyuhmal kalamuhum al-awwal ala syaki fi aslubi lamahu. Jadi keterangannya intinya pendapat ulama yang awal yang mengatakan bahwasanya kalau yang ini adalah keterangan kitab dari Umar Qur'an ini al-Muslihi wa kana ma ba'dahu lam ya'thir. Ini dikatakan untuk aslul umwi. Jadi ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama, walaupun aslul umwi kalau ragu yang ulang, begitu juga yang sebagian. Kalau pendapat yang kedua, kalau aslul umwi ini tidak harus, kalau aslul umwi harus mengulang, kalau sebagian umwi tidak harus mengulang. Insyaallah. Wa sunnah lil mutawaddi walau bima inna musufin alal awjahi tasmiyatun awalan. Kemudian disunnahkan membaca bismillah di awal wudu, walaupun mengambil airnya itu adalah air yang digosok. Air yang digosok ini misalnya kita masuk ke rumah orang lain dan orang lain itu entah itu rumah siapa, pokoknya dibuat wudu gitu saja, itu tetap disunahkan. Itu wudunya sah tapi haram. Jadi dia mencampur ibadah dengan maksiat. Lil isbah, karena mengikuti dawuh Rasulullah. Dawuh Rasulullah itu maksudnya tetap membaca bismillah, bukan menurut wasop. Wa aluha bismillah wa amaluha bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca bismillah saja itu sudah cukup, tapi yang lebih sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa asidu inda Ahmad. Kemudian menurut Imam Ahmad membaca bismillah itu adalah wajib. Wa yusannu qablaha at-ta'awudz wa ba'daha asyhadatan. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi sebelum bismillah ta'awudz dulu. Ini dibolak-balik pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Wa yusannu liman taraka awalahu ayat biha asna'ahu. Qawlan bismillahi awalahu wa akhirahu la ba'da tarami. Kemudian kalau lupa membaca di tengah-tengahnya, maka cukup membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Tapi kalau sudah selesai, tidak disunahkan lagi membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Wa kaza fi nahwil akli wa syurbi wa ta'lifi wal iktihali mimma yusannu lahu atasnya. Begitu juga disunahkan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu ketika lupa, misalnya makan minum bismillah ya, maka disunahkan membaca bismillahi awalahu wa akhirahu biar setannya kesedak guyonannya. Bagi jasa An-Nawawi fil Majmu'i wal Murid. Begitu juga Imam An-Nawawi ini berpendapat demikian di dalam kitab Al-Majmu' dan selain kitab Al-Majmu'. Wa yanwi ma'aha 'inda ghasil yadaini. Wa qala jamu mutaqaddimuna anna awwalaha siwakul ma'badahu tasmiyah. Jadi ketika membasuh kedua tangan ini sambil membaca basmalah
sambil niat. Tapi niat ini niatnya bukan niat wudu ya, tapi niat kesunahan wudu. Kalau nanti niat wudu, otomatis karena niat wudu itu tetap ketika mau membasuh wajah, bukan ketika membasuh kedua tangan. Nah, ini ada lagi segolongan ulama yang mengatakan bahwasanya sebelum membaca basmalah itu adalah siwakan dulu. Jadi ini pendapatnya banyak sekali. Ada yang mengatakan awal dulu, ada yang mengatakan siwakan dulu. Jadi kalau dulu ya siwakan. Kalau mengikuti pendapat ulama ini semua ya siwakan, kemudian membaca ta'awud, basmalah, syahadat, kemudian alhamdulillah. Panjang sekali. Barang utusanmu atasnya tilawati Quran walau min asna'i suratin fi sholatin aw qanijadah. Disunahkan membaca basmalah karena membaca Al-Quran walaupun di tengah-tengah surat, di dalam surat ataupun di luar surat. Jadi ketika setelah Fatihah, kalau itu di tengah-tengah surat, misalnya Allah la ilaha illallah bukan tengah-tengah surat. Nah, itu tetap disunahkan membaca basmalah. Tapi ini kalau saya mendapatkan sanad dari guru saya itu ketika membaca Al-Quran di tengah surat itu tidak disunahkan membaca basmalah. Jadi itu sanad yang saya dapatkan ketika ngaji Al-Quran dulu. Tapi ini dalam kitab Umum dikatakan bahwasanya tetap disunahkan membaca basmalah. Al-Kharijah ataupun itu di luar surat. Jadi kalau dulu waktu di beliau itu adalah Haji Mahfud Bastul Birri. Ini Haji kalau kenal itu di Kediri dan juga beliau itu juga kilo asaman dan yang memberi syarat bahwasanya kalau di tengah-tengah tidak membaca bismillah itu saya dapatkan dari beliau. Wali muslim wa tayammum wa dan juga disunahkan karena mandi, tayamum dan juga menyembelih. Jadi menyembelih ini kalau mazhab Syafi'i itu tidak wajib membaca basmalah. Yang penting yang menyembelih itu adalah Islam. Seingat saya begitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang penting yang menyembelih Islam itu adalah maka sembelihannya halal. Tapi menurut mazhab yang lain, ketiga mazhab seingat saya, ketiga mazhab selain Syafi'iyah wajib membaca basmalah. Fa ghaslul kaffaini ma'an ilal qu'aini ma'a tasmiyati al-tawanati binniyati wa in tawaddu'a min nahwi ibriqin aw 'alima tahruma lil isbam. Kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan besertaan dengan membaca bismillah dan niat walaupun dia berwudu dari kendi. Kendi itu berarti mungkin kalau sekarang keran lah. Dan juga tahu kan dulu hadisnya itu kan membasuh kedua tangan itu kan karena kita tidak tahu ketika tidur itu tangan itu kemana saja, entah itu ngukur-ngukur sampai ke sampai ke silet kan tidak tahu, itu maksudnya seperti itu. Jadi disunahkan. Tapi di sini karena mengikuti ijma' Rasulullah maka tetap disunahkan walaupun kondisi tangannya suci. Fasiwakun. Kemudian sunnah selanjutnya adalah siwak. Arabun
siwak inda kulli wudu. Kemudian siwakan ini jadi begini, di gigi itu gigi luar, gigi dalam, kemudian lidah. Caranya seperti itu. Ini berdasarkan hadis laula syukur berarti amal siwak. Hadis tentang siwak itu banyak sekali. Memang sepertinya Rasulullah itu membenci kalau mulut seseorang itu sampai bau rokok umpamanya. Jadi Rasulullah itu ingin nafas orang itu baunya wangi. Sampai hadisnya itu kok banyak sekali itu. Bahkan beliau itu ingin mewajibkan, tapi karena takut, akhirnya takut memberatkan, akhirnya hanya disunahkan. Wa yasulu bi kulli khashinin walau binahwi khirqatin au usnanin. Kemudian ini disunahkan menggunakan sesuatu yang kasar, walaupun dengan lap atau sapu tangan yang kasar. Biasanya kalau tulak meja itu kan kasar. Nah itu boleh juga. Ataupun usnan ini ada yang maknani kayu, ada yang maknani abu. Ada kalau di sini yang jelas maknanya itu adalah sesuatu yang memang digunakan untuk membersihkan. Itu pohon apa itu saya kurang tahu. Usnan. Walau afdalu min ghairihi. Tapi kalau melihat kalimat selanjutnya, maka usnan itu kemungkinan bukan kayu, tapi sesuatu yang digunakan untuk membersihkan. Ini dia pasta, odol. Dan kayu itu lebih utama daripada yang lain. Wa aulahu dzurrihi at-tayyibi wa afdaluhu aqrabu la tusbihi walau khashinatan khilafan lima ikhtarahu an-Nawawi. Jadi yang paling utama itu adalah dengan kayu yang ada aroma harumnya. Kemudian tapi dari kayu yang beraroma harum yang lebih utama lagi itu adalah kayu arok. Tapi kalau sampai sini kayu arok itu kan sudah kering, sudah tidak ada baunya lagi. La biusbuhi, tidak dengan jarinya walaupun jarinya kasar. Tapi berbeda dengan Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi pakai jari pun juga tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Wa inna ma ya'taqadu as-siwaku walau liman la asnana lahu li wudu'in wa kulli salatin wa tilawatin. Wa in salima min kulli ramataini wa in salima min kulli ramataini. Kemudian sunnah mengangkat siwak itu juga untuk orang yang tidak punya gigi sama sekali, ompong banget, ompong tek. Cuma yang disiwaki itu adalah lidahnya. Pada setiap sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik saling mengikuti rumah, walaupun salam seperti sholat raweh. Ya sholat raweh. Jadi kalau dulu di pesantren itu modelnya kan santri itu kalau menurut kesunahan itu ditaruh di sini siwaknya. Jadi sholat siwaknya ditaruh di sini. Tapi kalau tidak hanya ya di sini. Biasa kesunahan itu seingat saya ditaruh di sini. Jadi nanti kalau mau sholat yang kedua itu dipakai siwakan. Kesunahan seperti itu. Kemudian kalau istakali wudu'iha ilang yafsil bainaha fasul haitsu lam yakhsha tanajjusa fahmi. Kemudian dia disunahkan juga untuk siwakan karena wudu. Karena sebelum wudu sholat nanti dikatakan bahwasanya wudu untuk sholat itu juga disunahkan. Walaupun di antara keduanya tidak ada pemisah. Maksudnya begini, wudu siwakan, mau sholat habis wudu langsung sholat, dia tidak sholat sunnah, siwakan lagi, itu juga disunahkan. Kan tidak ada jeda, walaupun tidak ada jeda, itu tetap disunahkan. Sekiranya orang tersebut tidak takut menjadikan najis mulutnya.
ketika sesuatu yang digunakan siwakan ini mungkin kasar tetapi najis, umpamanya kasar tetapi najis, kan kalau dikumuri kan suci lagi. Itu bagaimana? Jadi ketika sholat ya tidak usah siwakan. Wadhalika li qawlan Humaydi bi isnadin jayyidin rakaatan siwakin atau min rakaatan bila siwakin, karena ada hadis dengan sanad yang bagus 2 rakaat dengan siwak lebih utama 70 rakaat tanpa siwak. Jadi 1 rakaatnya berbanding 70. Jadi kalau dengan pas mau sholat raweh sebelahnya siwakan sebelahnya enggak, maka yang siwakan itu lebih utama. Kalau 2 rakaat berarti 140 rakaat lebih utama, karena itu 10 rakaat. Walau tarokahu awalaha tada rokahu asnaha bifi'lin qalilin, sampai begini ya, sampai apa ya, betul-betul disunahkan. Jadi ketika di pertengahan sholat lupa yang belum siwakan itu masih disunahkan, suruh ngambil siwaknya 1, 2, ya gimana? Repot ya, repot. Tapi disunahkan. Seperti halnya memakai serbah, kata Ammi. Wa yata'akadu aidan li tilawati Qur'anin aw haditsin aw ilmin syar'iyyin aw ghairi fahmin rihan aulanan binah winawin aw aqlin karihin aw sinin binah lisratin aw istinqadha aw istayqadhin min naumin aw iradati wa dukhuli masjidin wa manzilin wa fis sahari wa 'indal ihtidari. Kemudian sunnah maka juga yang pertama untuk ketika membaca Quran, membaca hadis, membaca ilmu syar'i seperti saat mengaji seperti ini. Kemudian atau ketika mulutnya ini sekiranya sudah berubah baunya atau warnanya karena tidur, atau memakan sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang baunya menyengat, durian umpamanya, terus bawang, terus apa lagi, pokoknya sesuatu yang sangat menyengat, daging-dagingan, ataupun giginya sudah berwarna kuning, yang tahu tidak dirinya. Kemudian bangun dari tidur, kemudian mau tidur, masuk masjid, masuk rumah, waktu sahur, kemudian waktu sekarat. Orang sekarat disuruh siwakan. Tapi ini ada hadisnya ya. Hadisnya itu di sini keterangan bahwasanya wa ana musnidatun ila sadri. Jadi ini ceritanya saat itu Aisyah itu mangku Rasulullah itu dipangku kepalanya, ditempelkan di dadanya Aisyah, jadi bersandar ini. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar ini masuk. Abdurrahman bin Abu Bakar itu datang. Ini kan saudaranya berarti. Abdurrahman itu adalah saudaranya Aisyah. Entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Yang jelas dia itu adalah saudara Aisyah, datang ke rumah beliau. Kemudian Abdurrahman ini membawa siwak, tapi yang masih basah, siwak yang masih basah. Kemudian Rasulullah ini melihat Amadahu Rasulullah SAW. Rasulullah ini kok nyawang siwak, selain karena Rasulullah itu sudah payah, kemudian dilihatnya siwak, ternyata seolah Rasulullah itu mengharapkan untuk bersiwakan. Kemudian oleh Sayyidah Aisyah ini diambil siwaknya, diminta siwaknya ke saudaranya tadi, kemudian dipamah oleh Aisyah ya, dipamah itu
diharuskan kemudian dipersiwakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini beliau melakukan siwak. Setelah siwakan beliau mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan firrofiqil a'la. Kemudian beliau meninggal. Ini dengan hadis ummati An-Nisa. Kurang tahu urutan waktunya bulan yang mana, kurang tahu. Yang jelas ini hadis ketika Rasulullah sekarang. Ketika Rasulullah sekarang itu beliau masih melakukan siwak. Ini hadisnya begini. Wa yuqalu annahu yushilu murujan wahi wa akhadha ba'dahu min dzalika ba'dahu bil marid. Jadi kemudian dikatakan bahwasanya yang namanya siwakan itu mempermudah untuk keluarnya arwah. Jadi kalau sekarang tidak meninggal siwak ini kalau menurut Allah mana? Dan ini disunahkan untuk orang sakit. Orang sakit suruh siwakan biar apa? Ya maksudnya biar cepat sembuh, bukan cepat hujan nanti. Terus niatnya apa? Jadi diniatkan saja, bukan untuk udah cepat keluarnya ruh atau cepat sembuh, tapi niatnya ini waya bagi ayam dia disiwak asinata lidah pakai. Jadi ketika siwakan hendaknya niat agar mendapatkan pahala. Waya riqoh. Kemudian disunahkan juga menelan lidahnya awal sejak ketika siwakan pertama, pas siwakan masuk kemudian ditelan lidahnya. Jadi pas sikatan itu terus ditelan. Kalau mau. Tapi ini keterangannya mohon maaf ya, saya belum tahu ini hadis atau bukan. Yang jelas di sini tidak ada keterangan bahwasanya mengatakan ini hadis. Jadi ini kalau ulama ya. Kalau tidak diamalkan ya monggo. Tapi kalau diamalkan monggo. Tapi keterangan dari ulama bahwasanya itu fungsinya kalau pakai siwak, pakai kayu arok itu adalah untuk menyembuhkan penyakit. Jadi disiwaki, kemudian disuruh menelan ludahnya. Tapi jangan wala yang usoh, tapi jangan disesep siwaknya, jangan di apa? Sedot, jangan disedot. Wajib jamu atafliu qabla siwaki au ba'dahu. Dan disunahkan untuk cukur itu mau bahasa Indonesia. Ya, membersihkan giginya sebelum siwakan ataupun setelah siwakan min asal ta'am, dari bekasnya makanan. Ini selesai dengan sikat gigi. Sikat gigi itu juga bisa menjadi gantinya siwak. Tahlilnya dapat, siwaknya dapat. Tapi hanya sekali, tidak mungkin pas mau sholat sikat gigi, gitu. Kecuali tidak pakai odol bisa. Itu tetap sunnah. Dengan sampai sikat gigi mau sholat. Loh, itu kan kasar, sunnah itu. Karena di sini cari kayu apa kan juga susah. Wasiwak afdalu minhu khilafan liman akasa. Kemudian siwak itu lebih utama daripada tahlil. Kecuali orang yang membalik itu maksudnya mengatakan bahwasanya tahlil itu lebih utama dari siwakan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mungkin gigi itu lebih utama. Jadi kalau menurut pendapat ulama yang membalik pendapat tadi, sikat gigi itu lebih utama daripada siwak, karena sikat gigi itu sekaligus membersihkan bekas-bekas makanan. Wala yukrahu bisiwaki ghairin, dan tidak dimakruhkan dengan siwaknya orang lain kalau tega. Ya Allah. Gantian. Bekasnya. Ya Allah. Azina awali walidoh, yang mana orang tersebut mengizinkan. Jadi mas,
belajar membahas corona kan. Belajar ini waduh. Tapi ini cara pikir diperbolehkan, cara pikir diperbolehkan. Alimah ridho itu maksudnya begini. Ini ada siwak. Jangan pas mau sholat ada siwak. Oh ini siwak si anu. Orang biasanya juga join. Saya pakailah, tidak masalah. Konsep alimah ridho ini bisa dipakai di berbagai barang. Misalnya minum ini disediakan ini alimah ridho. Korek tinggal ngambil koreknya buat tidak usah nunggu. Masuk oleh kebangetan kan begitu. Ini namanya konsep alimah ridho. Jadi diketahui ridhonya. Bahwasanya diperbolehkan. Jadi tidak perlu nembung. Itu kalau kita tahu bahwasanya dia itu pasti ridho lah dipakai koreknya. Kemudian ketika jenengan bertamu, di situ sudah ada makanan kecil. Misalnya saya tiba-tiba masuk rumahnya Pak Haji, di situ tuh ada air, ada snack. Pak Hajinya ini belum keluar, saya langsung mau makan. Tapi saya yakin bahwasanya Pak Haji ini meridhoi kalau saya makan. Itu namanya alimah ridho, tidak masalah. Ini pendapat lagi. Memang banyak sekali teman-teman. Wa illa hurima. Kalau tidak diketahui dan tidak diizinkan, maka haram. Ya haram join. Tapi kalau kita sudah yakin, sudah jelas bahwasanya sudah biasa konco gitu. Biasanya berteman dan kita yakin itu diperbolehkan, tidak masalah. Ka'afdihi min ghairi ma tajri 'adatun bil i'radi anhu. Begitu juga ketika mau mengambil siwak dari orang lain yang mana itu belum, sekiranya orang lain itu belum mengo itu dia belum, istilahnya begini, belum buang, mungkin siwaknya tinggal segini. Biasanya kan dibuang gitu kan, atau tidak dipakai, maka jangan boleh mengambil. Ini fikihnya tukang rosok. Tukang rosok kalau ini tidak dipakai, ya. Itu malam majur ada tuh di i'radi. Jadi ini sekiranya tidak dipakai ya sudah saya pungut. Itu kan tidak masalah. Kalau memang sekiranya orang itu sudah sekiranya sudah membuang, itu tidak masalah. Wa yukrahu lis-shaimi wallahu al-fatihah. Iya. Alhamdulillah. Monggo langsung mawon pilih bab siwak dan sunnah berwudu tadi. Ada yang ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau wudhu itu niat nawaitul wudhu'a itu dekat sungai langsung tenggelam, itu termasuk sunnah apa haram atau Sungai? Iya. Habis niat nawaitul wudhu'a itu tenggelam. Dia disunahkan membacanya, dia disunahkan. Langsung siul ya, siul. Termasuk mubah atau haram atau maksudnya mubah apa haram? termasuk diperbolehkan atau tidak? Kalau sungai itu kan beda. Sungai itu kan pertama kalau niat itu tetap talafutnya disunahkan. Kalau masalah hukum airnya bukan hanya gosok, air sungai itu kan diperbolehkan, tidak masalah. Tidak masalah ya, berarti
wudunya ya sah, memtalahutnya ya sunat, airnya juga halal. Di sungai lagi. Jadi mau langsung mau belakang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidangnya, Yai. Ini kesunahan untuk baca basmalah yang menurut mazhab Imam Syafi'i yang motong ayam itu. Kalau mazhab Syafi'i itu kan terkenal kehati-hatiannya. Di sini tadi diterangkan oleh Pak Yai yaitu motong ayam yang penting orang Islam tidak usah pakai basmalah sudah sah atau halal. Nah itu yang aku belum begitu paham atau gimana ya, masalahnya kurang mantap lah. Bahkan ada sebagian ulama atau pendapat itu yang agak keras lagi, bila orang Islam juga tapi nggak sholat dan sembahyang, itu ada yang bilang nggak sah potongnya. Nah ini mohon penjelasannya yang lebih jelas. Terus gimana hukumnya bila potong ayam banyak itu bismillahnya cuma sekali? Ini sekali potong ayam makanya 1.500 kalau begitu dibolehkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang untuk membaca basmalah itu alangkah baiknya tetap membaca bismillah. Tapi ini yang kita bicarakan adalah hukum. Hukum itu ya hukum. Maksudnya kalau hukum itu bukan masalah etis. Kalau etisnya tetap membaca bismillah. Istilahnya kalau jenengan lupa membaca bismillah, apakah terus menjadi haram? Tentu tidak kalau dilarikan menurut mazhab Syafi'i. Kenapa bismillah itu diwajibkan? Karena salah satunya adalah untuk menghindari bahwasanya sembelihan kita itu tidak untuk Allah, gitu? Tidak untuk Allah. Kalau sembelihan itu nanti misalnya untuk sesajen, otomatis jadi haram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Memang dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya yang namanya mungkin dibahas di belakang insya Allah dibahas. Yang namanya menyembelih itu tidak diharuskan membaca basmalah. Yang penting Islam. Kalau tidak sholat tergantung. Sholatnya karena apa? Seperti pembahasan di awal. Kalau tidak sholatnya karena malas ya, masih boleh. Tapi kalau menganggap sholat tidak wajib, haram. Walaupun nanti Islam, kan jelas dia sudah kufur seperti itu. Dia sudah mengkufuri yang namanya sholat. Jadi tidak betul apa-apa. Walaupun orang itu tidak sholat, tapi karena malas. Tapi kalau mengatakan saya sholatnya di hati, tidak jelas. Itu sebenarnya juga karena tidak ada yang namanya sholat di hati itu tidak ada. Sholat itu af'alun wa aqwalun, harus dengan
ucapan, ada gerakan. Tidak ada yang namanya sholat itu fil qalbi, tidak. Memang secara bahasa as-sholat ad-du'a, as-sholat ad-du'a, namanya sholat itu berdoa. Tapi secara istilah, dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah juga melakukan af'al wa aqwal. Jadi kalau ingkar terhadap af'al dan aqwal, otomatis dia larinya ke mutar. Kalau sudah mutar, sebenarnya juga haram. Tapi kalau karena malas gitu, jadi ini hukum loh, ini hukum. Kalau secara etis tetap bagusnya membaca basmalah. Kalau misalnya di pabrik pemotongannya 10.000 sekali cetek, seperti bagaimana? Di pabrik mana? Mojokerto yang penyembelihan ayam. Dia ada masalah. Yang penting pertama, yang menyalakan mesin adalah orang Islam. Yang kedua, silakan sekali ketika mau menyalakan membaca Bismillah. Sekali Bismillah untuk 5.000. Red 5.000. Jamaah. Makanya dulu keyakinan saya juga seperti itu ya. Keyakinan saya bahwasanya yang namanya menyembelih wajib membaca Bismillah. Tapi setelah saya pelajari fikih dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ini kenyataannya hanya satu-satunya mazhab yang tidak mewajibkan membaca basmalah, yang lain mewajibkan. Terus masalah kultum dan mari, ada yang mengatakan kalau Imam Maliki pokoknya salah satu urat, Imam mazhab Maliki tapi wajib membaca basmalah, tidak membaca basmalah walaupun terpotong satu urat gitu. Ada yang mengatakan pokoknya kalau nggak salah Hanafiyah dua urat walaupun antara wajah dari atau bukan ini hulqum, tidak masalah. Itu Imam insya Allah Imam Hanafi. Itu ada yang pernah ikut pelatihan Juliha pun pernah Haji. Ya salah satunya itu sedangkan apa Imam Hanafi ya urat leher bagian dalam luar. Nah, nanti diterangkan oleh Juliha. Makanya kalau sudah ikut Juliha seperti itu. Tapi dia wajib basmalah toh? Rata-rata mewajibkan basmalah. Kalau Syafi'i? Cuma ada keterangan menyampaikan bahwa ini mazhab ini begini, ini keterangan juga. Kalau Syafi'i itu? Sama tidak mewajib, yang mewajibkan ya 3 tadi. Ya, Syafi'i tidak mau mewajibkan. Nah, kan dengan Syafi'i nomor. Jadi kalau tidak terpotong dua, tidak terpotong mari wal hukum, terus dengan Maliki baik, tidak bisa. Belum tentu dia bismillah kok. Gitu. Tidak bisa. Makanya susah. Makanya kalau bisa ada yang mendirikan nomor jenis jagal ayam yang syarat. Memang harus. Kalau kita tahu di pasar bahwasanya ayam tidak syar'i, harus ada yang mendirikan ayam potong yang syar'i, harus ada supaya jenengan itu pahalanya banyak. Pertama, kalau memberikan itu pertama ya pahala nafkah. Kedua, menolong sesama umat Islam, i'anah, dengan i'anah untuk menjauhkan umat Islam memakan sesuatu yang haram. Makanya kalau saya masuk pasar Tanjung kadang gede-gede ya. Karena saya itu saya itu dulu penjual ayam potong. Dan saya tahu potongan seperti apa. Ini dipotong setelah mati, apa ini dipotong ketika masih hidup, saya tahu. Jelas sekali kelihatan. Makanya saya harapkan, saya mohon, bukan saya harapkan, saya mohon ada yang mendirikan usaha potong ayam syar'i supaya untuk menolong umat Islam. Karena saya tanyakan ini ada katanya ada apa sertifikat. Saya tidak percaya sama sertifikat. Saya percaya dengan kenyataannya. Kenyataannya potongannya syar'i apa enggak?
Nggih. Nggih, sebelum monggo bebele yang lain. Langsung mawon. Berarti kalau Islam KTP itu sebenarnya halal Pak ya? Salat nang boten sing niku. Bukan sholat sama Islam KTP. Nggih. Rata-rata gini ya. Alhamdulillahnya orang Indonesia yang tidak sholat banyak orang sebenarnya betul peminter Pak, betul peminter ini ada orang tidak sholat mergo males, orang tidak sholat mergo males. Kalau itu sah. Tapi kalau dia sholat kadang wis gak sholat ngelesnya sholat itu menjewati. Aku melok manggali kalau Gusti. Nah itu kan ngeles. Dari pengucapan itu justru akan menimbulkan kemurkaan. Makanya kalau sebelahnya bagus, walaupun dia Islam yang fasik, Islam KTP. Kalau KTP ini Islam, Islam yang fasik, insya Allah tetap halal. Tapi ini saya tidak tahu dia itu fasik atau makanya jenengan gaya bela diri itu apa? Pulau sing tugas ya. Ya, saya itu kan ya apa? Lihat orang ini. Kalau potongannya Putus total kan hanya maksimum. Tidak apa-apa daripada tidak kelandepan daripada tidak sah sebenarnya menjadi gagal lebih baik putus total. Oke, monggo artinya biarpun Islam KTP nek jek yakin sholat itu wajib insyaallah tasih sah simpulan. Monggo yang lain, bisa wonten? Sembilan itu bukan saya ngapain bukan apa dia. Buatan bismillah langsung digorong atau apa ya? Oke, artinya yang motong itu berKTP Islam. Nek syaratnya datek ya. Oh, harus salat bebas. artinya buatan dicekeli satu ayam di Betul masalah, betul. Pulau ini, ya ingat ini pulau cerita. Bidik saya, mohon maaf, bidik saya itu bos ayam potong. Dia tuh melakukan sendiri saat hamil, bahkan saat hamil. Tidak percaya yang namanya. Pernah saya tanya, potong-potong belentik. Oh, di mana lagi kok gitu. Dan itu cara membelinya unik. Yang namanya sayap itu dipegang dari belakang, kemudian kepalanya ditarik ke belakang, kemudian dikumpulkan uratnya. Kumpulkan uratnya langsung disembelih. Selesai. Ya tidak bismillah. Orang Islam sholat, Quran jelas Quran. Saya tahu di orang Quran tidak bismillah. Bismillah kalau yang kadang-kadang Pak. Karena saya tidak dengan bismillah. Ya saya makan halal atau tidak masalah. Kan tidak ada ketentuan harus dipegang ada. Coba kalau di Arab itu menyembelih hewan kurban itu seperti apa? Sambil di jalan. Wah, sudah mau tanya masih juga. Gimana sih? Saya kena dari sini kan? digorok. Melanjuti pertanyaannya San. Kalau keraguan kita di ayam yang di pasar itu menyiasatnya belum? Jadi kita melihat ayam kan, ini motongnya sapi tenan apa ora kan? Untuk membendung keraguan itu bagaimana? Musnudan mau. Tak biasanya tanggung gak dewi. Nggih husnudzon mau.
Pertama husnuzon. Pertama husnuzon. Walaupun begitu, tapi ya namanya husnuzon. Ada orang kalau pertama Sakit itu. kalau iya, pertama husnuzon. Yang kedua kalau makan karena membaca Bismillah. Allah lebih halal. Yang pertama harus husnuzon. Terus dipilih. Kalau ibu saya, ini triknya dari ibu saya. Ibu saya itu setiap membeli ayam itu dilihat lehernya. Begini. Saya itu pernah dikira orang gila. Betul. Nah di sini. Karena saya kira ayam gini. Ini ngapain? Kalau saya mau lihat ayam ini sebelah kejual apa enggak. Kalau yang terkena lidahnya otomatis itu kematian. Kan? Gitu. Karena lidahnya itu kepotong. Banyak sekali pasar induk banyak sekali. Jelas itu haram. Mulanya jenengan yang sudah paham Bu dan yang bisa pelihara ya. Ya Allah. Kalau itu bukan potong ayam itu Islam, tapi suka mabuk itu bagaimana sembelihannya? Biasa memang warna klasik, Belum sampai murtad ini. Suka mabuk itu klasik. Aja dimurtadnya. Orang Islam itu jadi murtad. Dia itu masih Islam. Nanti kalau sudah dia mengeluarkan sesuatu yang katanya itu adalah yang membuat orang itu murtad, ini sama aja. Jangan ajak bertobat, diajak dia bertobat. Dia monggo Mbak, ada lagi? Mikir mau ngaji. Kalau ini Ustaz, namanya berbahaya. Tidak bisa dimatikan, akan lagi matikan. Sebenarnya satu bagaimana? Sebenarnya tidak haram sebenarnya. Haram sebenarnya. Makanya paling enak dengan motor bismillah. Dengan lihat kalau dua uratnya sudah terpotong sudah. Itu nanti jatuhnya kepada insya Allah pada nanti. Gitu. Dia makanya bismillah diniati ini wajib. Bismillahnya diniati wajib. Otomatis kan sudah jatuh ke 3 wajar. Anda biasa motor biasanya sebelahnya kan belum mati-mati, akan lagi tadi nih. Koran ya. Kalau sangat saya Nggak boleh. Berceritakan tadi masalah siwak tadi masalah selilin bagi orang tadi kan terlalu jauh luarnya, ini kembali ke pembahasan ya. Selilin tadi ketika bagi orang yang berpuasa dan pas sahur itu kan dikorek-korek kan enak ya. Nah ketika pas duhur atau setelah masuk mandi puasa tadi setelah sholat subuh tadi lepas. Nah itu kan makannya sebelum subuh masih waktu sahur. Itu ketika ditelan apakah membuatnya puasa atau dengan atau harus dikeluarkan. Dan satu lagi batas waktu makan sahur itu waktu imsak itu masih diperbolehkan apa? Terima kasih. Untuk masalah makan ya, itu nanti ada pembahasan. Ada saya tuh lupa itu apa gitu. Ada bahasa aku, ada bahasa uklu. Aku itu makan, ada uklu, ada apa lagi. Jadi dalam pembahasan itu intinya begini. Makan selama makanan itu ini termasuk dalam sholat juga, termasuk dalam sholat. Kalau makanan ini sudah masuk batas batas temburan hak, dengan berkata hak, kalau sudah batas itu, maka itu boleh ditelan. Tapi kalau di luar itu haram ditelan. Kecuali dengan telannya itu pas lupa. Kalau saya lagi puasa, kadang ada sengaja lagi ngayal, tiba-tiba lepas terus tertelan. Oh iya, saya puasa. Itu kan lupa namanya.
Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja ditelan dan dia ingat bahwa saya itu puasa, maka itu puasanya batal. Begitu juga sholat. Ketika sholat dengan menelan itu sholatnya batal, kan tidak boleh makan ketika sholat. Tapi kalau jenengan lupa, bacaan imamnya gue enak, dan ngantuk dalam itu kalau lupa sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja itu batal. Kemudian makanya disunahkan untuk sekali. Kemudian kalau sifat insan, sebenarnya yang namanya batas mulai puasa kan minal fajri ila wujud samsi, dari keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau pas menit, kalau menurut hitungan saya menit pertama bisa itu nomor menit pertama, menit kedua, insya Allah 2 menit. Tapi kalau menit ketiga saya tidak jamin. Kalau menit ketiga, karena itu sudah batas remang-remang sekali. Karena menit rata-rata dalam hitungan falak itu ada yang memakai batas 10 menit, ada yang memakai batas 5 menit. Itu untuk hati-hati. Untuk hati-hati. Jadi sholat subuh itu kalau bisa setelah ada jangan langsung sholat subuh. Minimal dimundurkan 5 menit. Karena itu untuk hati-hati. Dimundurkan 5 menit, setelah itu baru sholat subuh. Jangan karena saking semangatnya imam habis azan sholat sunnah belum ada 5 menit langsung sholat subuh. Karena perhitungan falak ini ada kehati-hatian. Jadi alangkah baiknya dimundurkan sedikit. Setiap waktu sholat kalau bisa dimundurkan sedikit itu untuk kehati-hatian 5 menit. Jangan karena awal waktu batas awal waktu kan nanti ada pembagiannya. Awal waktu itu sampai batas mana? Tidak langsung wajah, langsung umat. Tidak, ada jeda itu untuk ikhtiar. Jadi kalau saya ya kadang kalau sahur terus terang mendengar kadang sholat Assalamualaikum nulis minum kalau saya karena imsak itu ketika, tapi tidak tahu kalau sekarang, kalau dulu imsak itu dibatasi 10 menit sebelum fajar. Kalau waktu saya masih belajar falak dulu, karena putusannya ini kan berubah-ubah. Falak sekarang ini lebih canggih, lebih modern. Kalau saya sudah ketinggalan, falak yang saya pelajari ini sudah masih ada? Untuk malam ini kita ajukan sekian. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Dari saya kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.